Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab khalaqan nasa min turab wafa wa tabainahum fil uquli wal ulumi wal ma'arif wal akhlaq wal adab qasama khalqahu ila taqiyyin awwab alladhi himmatuhu talabul khairati wal iktisab wa matlabuhu ma bi zulfa ilallah wal iqtirab. Ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairil ali wal ashab. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, juga kepada yang terhormat dan saya muliakan Kepala Sekolah Negeri SMP 1 Ibu Hajah Mulyaningsih beserta Dewan Guru, para wali-wali murid, dan termasuk yang saya banggakan, yang saya muliakan, anggota komite SMP 1 Negeri yang saya tidak asing lagi, Kiai Khalil. Beliau selalu bertemu dalam KBIH dan seluruh jajaran panitia, siswa-siswi SMP Negeri 1 Brebes yang sama alma mater. Saya juga alum esimoni. Kapan saya masuk ke SMP 1 Negeri Brebes? Tahun 71. Saat itu kepala gurunya adalah Pak Imam dari Solo, setelah dari Bu Marjono. Guru saya yang termasuk ditakuti oleh siswa, guru malaikat, guru Aljabar Pak Abu Nasar. Beliau masih hidup sekarang, usianya sudah 89. Dan guru bahasa Inggris saya Pak Sofa Arif. Masih ingat satu persatunya, diantaranya Pak Wiryono, ilmu ukur selalu membawa penggaris tapi dari jati. Kalau ada anak yang cerengkeng langsung ceder. Pak Wiryono, Pak Abu Nasar itu malaikat mungkar nakirin. Kemudian Pak Sudibyo, Pak Dibyo itu mertuanya Pak Tajudin, Bupati almarhum. Terus Pak Nasiran, Pak Nur Rahman, Pak Golis, Nur Kholis, guru olahraga, dengan Pak Munawar. Saat itu saya kelas 1 B. Setelah kelas 2 saya kelas 2A, pindah kelas 3 saya 3A. Saya waktu SMP sing paling suker pelajaran sejarah, menghafalkan tahun ora apal-apal. Tahunnya Diponegoro saja saya sudah lupa. Saya paling seneng aljabar, karena ndak usah belajar nyangkol.
Sehingga pada saat saya belajar ilmu falak di depan bapak saya sudah mempelajari logaritma. Saat itu masih pakai buku sinus karangan Alves Dor, sehingga saya mempelajari ilmu falak cukup setengah bulan selesai, karena sebelumnya sudah cara menghitung itu sudah didasari dari SMP 1 ini. Maka saya sering diajak seminar untuk menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal, selalu saya dilibatkan untuk menghitungnya. Modal dari SMP 1 berkah betul. Seperti Taufikur Rahman menjadi saudara saya sekarang di KIY, terus Pak Said Sudirman itu adik kelas jauh. Kemudian saya tuh pernah paling terkesan oleh guru saya itu Pak Didi Antoni Sudiarto. Lucu saat itu mengumumkan, anak-anak nanti jam 2 kumpul, pakaian bebas. Saya langsung nyeletuk. Saya dikenal di SMP itu waktu itu, Pak, pakaian bebas pakai sarung boleh enggak? Rame sekali, sehingga dikenal. Nama asli saya itu Humaidi. Dalam stambuk jangan mencari subhan, tidak ada. Stambuk Humaidi Makmun. Setelah haji tahun 82, saya itu bukan petugas, petugasnya adalah Pak Kiai Solihin Kupu sebagai TPHD Pak Sofwan. Tapi saat itu waktu di Mekah, petugas tidak pandai dengan bahasa Arab. Hanya saya sebagai jamaah haji biasa banyak membantu jamaah dengan bahasa Arabnya, sehingga ada bertanya di sana, kam sanat sakin di Makkah, berapa tahun di Mekah ini? Saya tidak jawab, hanya insyaallah labis tu isrinya yauman, saya baru 20 hari di Mekah. Wah, kaget orang Arab itu. Oh, lebih 20 dina ka bahasa Arab belanya. Nah di situ Pak, maka karena tidak kenal, orang Arab itu kalau tidak kenal memanggil seorang perempuan, ya Hajah Siti Rahmah, ya Siti Rahmah, ya Siti Rahmah. Saat itu belum ada sekarang itu pakainya muasasah, kalau dulu pakai syekh. Tahun 82 usia saya waktu itu masih usia 23 tahun. Itu karena saya membara orang tua, kalau kamu hafal kitab ini, bait ini akan saya hajikan. Maka saya pesan kepada wali murid, anak kita dimodali dengan akal. Hidayah itu yang pertama adalah hidayah horiziyah, petunjuk Allah yang bersifat insting atau naluri. Itu ada pada hewan juga. Bebek ngerti anaknya, kucing kasih sayang pada anaknya, itik yang baru saja mecah dari telur atau tempurungnya itu langsung bisa mencari induk. Itu adalah hidayah horiziyah. Setelah itu manusia akan diberi paham hidayah hawasiyah, itu petunjuk yang bersifat indrawi, mata, telinga. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Saya pernah di Indramayu dipanggil, yaitu dari Dinas Kesehatan se-Kabupaten Indramayu, dokter berjumlah 240, bidan itu ada 720. Yang saat itu membicarakan tentang anak lahir itu sendiri, karena banyak bidan-bidan yang kurang peduli kepada anak-anak, sehingga kadang-kadang orientasinya adalah uang. Sehingga saya dipanggil di sana, saya jabarkan, apabila kita pandai dan mampu menyelamatkan bayi satu, pahalanya sama dengan
memerdekakan hamba saya 70. Yang akhirnya saya menyampaikan bahwa anak itu pertama kali organ yang berguna pertama as-sam'a, pendengaran. Baru lahir sudah bisa mendengar, tapi organ yang lain belum bisa berfungsi. Dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a dulu, telinga, wal absara, mata. Kapan anak itu bisa melihat dengan jelas? Pada saat ibunya nifasnya selesai 40 hari, bayi baru bisa melihat dengan jelas. Tapi mulai ada kata 16 hari, yakni 2 pekan, 2 minggu, mata baru berfungsi, itu pun tidak sempurna. Setelah itu Allah memberikan hidayah akliyah, hidayah akal. Maka mulai kesempurnaan anak itu menerima, itu baru memori yang akan menyadap ilmu dari luar. Maka dari Imam Ghazali, qulubal atfal kal fotograf, hatinya anak kecil seperti fotografer. Apa yang dilihat, apa yang didengar akan tertanam di dalam jiwa anak itu sendiri. Maka dasar pendidikan yang paling afdal, paling utama adalah dukaun, kecerdasan sebagai modal. Cerdas tidak menjamin tanpa ada hirsin, semangat. Dari kecerdasan itu, monggo Bu, letak marai datang ibu-ibu. Dari IQ, intelligence question, itu tidak menjamin tanpa ada dorongan doa ibu. Kesuksesan anak bukan IQ-nya saja, tapi dari kecerdasan emosional spiritual. Banyak orang yang berhasil tidak begitu cerdas, tapi ibunya selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, dan berdoa anak itu biasanya ada penentuan baik. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan anak tidak menjamin IQ itu menjamin kepada anak, tapi adalah hirsin, semangat. Anak-anakku, siswa-siswi, saya pengalaman SMP, pengalaman aliyah, dan saya pernah kuliah, tapi pas semester 2 menunggu karena ada perubahan tahun 79 itu ada penambahan waktu setengah tahun. Ingat kira-kira? Saya juga jebolan kuliah tapi orang tutug. Kemudian maaf para hadir, pada saat tahun 72 itu ada perubahan bacaan. Tanggal 8 bulan Juni saya ingat, hari Sabtu mulai diberlakukan jarum. Itu dulu DIY, sekarang JY. Itu pas tanggal 8 bulan Juni kalau tidak salah, hari Sabtu dipergunakan, sehingga buku-buku bacaan masih bacaan kuno. Kecamatan itu pakai TY, camat TY, bukan C. Dari itu Pak, maka guru saya, guru bahasa Inggris, yaitu Pak Sofa Arif, itu dengan latennya, dengan gambar watch color pen. Ada teman saya Cina banyak yang sekolah di SMP 1 Pak, namanya Cantek Chan, membacanya watch color your pen. Hanya Pak Sofa, kolor apa sabuk. Memang tulisnya kolor, tapi baca watch color your enggak boleh, your watch color your pen. Sehingga saat itu lisan yang mudah satu kelas, kata guru saya, Humedi gampang mencapai bahasa Inggris, sehingga sampai disuruh untuk menyampaikan who, going, when, gone. Coba bahasa Arabnya apa? Humedi bahasa dahaba ya dahabud dihaban wa dahaban. Anak-anak teman-teman saya, apa sih? Apa mau? Wis bahasa Arab ente masa ngerti ya? Who, going, when, gone. Di dalam bahasa Inggris itu ada tenses.
Lalu dalam bahasa Arab hanya dua, hanya tiga. Zaman madi, zaman hal, dan mustakbal. Waktu yang sudah lewat, waktu yang sekarang kita hadapi, kemudian waktu yang akan datang. Tapi dalam bahasa Inggris itu lebih banyak, yaitu ada past tense, past participle, past continuous tense. Saat itu saya modal bisa membaca bahasa Inggris dari SMP 1. Saya punya buku The Assistant Grammar, The Assistant Grammar English, itu saya baca-baca bahasa Inggris, itu kena modal dari SMP 1. Sehingga saya sering menyampaikan, maaf, saya pernah umroh dengan para kiai, waktu di Jeddah, ada orang Afghanistan, duduk, tidak ada yang menemani, saya langsung, bu salah, bu bener ngomong bahasa Inggris, sehingga Pak Habib Ali bin Soleh, loh Kesuban kok bisa bahasa Inggris? Loh bahasanya Gusti Allah, tidak ada perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Inggris, itu sebenarnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, walaupun hadis mursal, man fahima luhota qaumin amin amin makrim, barang siapa yang paham luhut suatu bangsa akan selamat dari tipu daya mereka. Kenapa anak-anak kita TKI, TKW di sana permalukan oleh mereka, atau kadang-kadang disakiti kena dari bahasa yang tidak mampu, disuruh mengambil apa, centong atau garpu, mengambilnya apa, piring, ya disertikau. Misalnya Ramadan, bahasa Inggris itu di sana juga di Arab hanya ada dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Kalau di lingkungan Saudi Arabia seperti ada ode huruj, di bawahnya bahasa Inggris exit, semua itu dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka apabila anak-anak kita tidak mempelajari ilmu-ilmu yang akan mendorong harkat martabat manusia, bekal kita tiada lain adalah ilmu dan takwa. Hanya ilmu saja, tidak takwa, mengkhawatirkan. Hanya takwa tanpa ilmu, dia tidak bisa mampu untuk mengangkat dirinya sendiri. Dari itulah maka kami sendiri mempelajari sampai pada saat jadi bendahara masjid Luwung Ragi, saya melaporkan catatan hasilnya Pak Haji Soleh, kakaknya Kiai Sodik Benda, kaget karena saya pernah mempelajari tata buku hitung dagang, kursus namanya Pak Muhaimin dari Cirebon, mempelajari seluruh ilmu-ilmu saya pelajari. Maka apabila mengatakan Hizban laduni, itu salah. Semua kita pelajari. Dari itulah maka modal dari SMP 1, mudah-mudahan ibu percaya bu, insya Allah berkah wonten. Sebab apa? Termasuk yang paling pertama SMP di tengah-tengah kota, SMP 1. Maka alhamdulillah ada sebagian santri dari SMP 1 juga menempat di pondok pesantren As-Salafiyah 2. Bu, modalnya ngaten bu, lare anak itu kalau sudah modal cerdas didorong, hirsin, dan juga dilatih dengan sabar. Bu, waktu kalau SMP bu, biyen sering buatan sarapan. Dari Luwung Ragi ke SMP 1 sering tidak sarapan, karena itu saat itu musim hujan, kayunya teles, ibu mau menanak nasi, tidak sampai bisa mateng, akhirnya bu, mak, bunlah badai pangkat sekolah mak, buatan sarapan, pergi pakai sepeda, lupa tidak dikasih sangu. Masya Allah, ngelih. Begitu pulang di tengah perjalanan, yaitu di jembatan Pemali sebelah baratnya, sepeda ngeletok, dus, Masya Allah. Setelah saya, gimana ini? Saya berjalan kaki sampai di rumah tengah 3. Bapak sudah menunggu, biasanya habis sekolah SMP, istirahat, langsung ngaji. Waktu itu tengah 3 baru datang, ngaji, langsung itu Bapak. Dari Umi, ibu saya,
Bah, Humedi belum sarapan. Sing esuk dereng sarapan dingin. Ora, sekalian puasa bae durung mangan apa-apa. Allahu Akbar. Hanya saya setor pengajian di depan Bapak menghafalkan malakum takaktum alayya katakakku ikum ala di junnati frongkiu. Dengan bahasa Arabnya itu, kena tidak bisa dan perutnya lapar, ao langsung dikepret pakai kopiah, jeder. Saya menangis, ibu saya langsung nikep. Bapak nih mau mendidik anak apa mau membunuh anak? Jawabnya suka mati daripada anak lanang siji bodoh. Itulah orang tua dahulu. Harus ada dorongan dari ibu dan bapak. Maaf. Jadi keberhasilan seseorang bukan karena disanjung, ditimang-timang oleh ibu, tidak. Pak Said Sudirman cerita dengan saya juga, orang tuanya keras, bukan keras untuk menghancurkan anak, tapi dorongan. Yang paling repot sekarang ada pendidikan itu dari luar yang mengganggu dengan HP-nya, internetnya, Masya Allah. Maka kami mengharap kepada ibu-ibu, tidak hanya anak itu belajar, tapi doa ibu. Doa ibu penting sekali. Saya beri wejangan minimal ba'da sholat kita bacakan Rabbi habli minas solihin 3 kali. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah keturunanku dari golongan orang yang soleh. Dari itu Pak, maka menurut berita bahwa Indonesia itu hasil pendidikannya di seluruh dunia itu ranking 114. Saya bertanya waktu itu, loh kenapa Indonesia itu rankingnya 114? Karena di Indonesia itu sudah mampu menelaah bacaan tapi belum mampu untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat sosial. Masih akeh insinyur sing neng meja, masih akeh ilmuwan-ilmuwan ada di meja. Tapi kalau Jepang, Jerman tanpa insinyur sudah bisa kerja. Tapi insya Allah dengan Bupati, dorongan dari Pak Bupati, dulu saya saya ingat Pak, waktu SMP saya ngeres pernah libur 3 hari karena banjir. Setelah kita datang disuruh untuk nguras, dan tidak seperti bangunan seperti ini Pak, masih pakai gedek, pagar, sakanya pakainya dolken yang besar itu, jati. Di situ kelas 1 A, 1B, kelas 1B dan 1A, kemudian C, di sini C. Sekarang sudah perubahan seperti ini, maka mudah-mudahan dengan fasilitas yang dipenuhi oleh pemerintah kita, semangat belajar kita. Allahumma. Ibu-ibu, saya beri konsep untuk anak supaya tidak binal. Kalau sedang tidur bacakan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, cukup 7 kali, kemudian ditiupkan di umbun-umbun kepada anak. Insya Allah nurut, insya Allah. Sebab pendidikan itu merupakan kewajiban bagi orang tua. Man razaqallahu waladan fa'ali bi ta'dibi wa ta'limi. Barang siapa diberi diamanati oleh Allah Ta'ala berupa anak, maka wajib mendidik tata krama dan mendidik ilmu. Dari itulah maka ada slogan bahwa anak itu merupakan musuh bagi orang tua dan bisa juga menjadi da'amisul jannah, menjadi kupu-kupu surga. Anak bisa menjadi musuh orang tua. Inna min awladikum wa azwajikum aduwwan lakum. Di antara sebagian istri dan anak bisa menjadi musuh kamu apabila pendidikannya tidak diarahkan kepada ketakwaan dan ibadah yang baik. Maka dicanangkan pemerintah imtek dan imtak, iman dan takwa, ilmu teknologi juga penting,
tapi kalau tidak didasari dengan ketakwaan biasanya musra. Dalam syair Arab mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda adalah satu dengan ilmu, yang kedua adalah takwa. Idza lam yakuna la'tibaron lidatihi, apabila tidak ada sifat dua, ilmu dan takwa, tidak disebut anak. Justru itu anak menjadi musuh orang tua. Tapi sebaliknya, apabila anak itu sudah dibekali ilmu, dibekali takwaan, itulah menjadi da'amisul jannah, menjadi kupu-kupu surga yang mencari orang tua. Dalam hadis disampaikan, inna ahlal jannati idza dakhalal jannah sa'alan abawaihi. Apabila ahli surga masuk surga akan bertanya kepada kedua orang tuanya, mana orang tua saya, mana ibu dan bapak saya. Itu apabila anak yang pernah dididik oleh orang tua. Maka malaikat menjawab, ya ahlal jannah innahum lam yudrikum ma adrakta. Hai ahli surga, mereka belum mampu, belum mendapatkan derajat yang kau temui. Kenapa ya malaikat? Saya tidak akan masuk surga kalau ibu dan bapak saya tidak ada di samping aku. Hai ahli surga, mereka masih dalam kondisi hisab, masih dihisab, belum menerima derajat yang seperti kamu. Jawabnya sampean sing ahli surga, anak yang pernah dididik oleh seorang guru dan oleh seorang ibu, maka akan menjawab amiltu li walahum. Saya melakukan sesuatu untuk bapak ibu saya. Saya tidak rela masuk surga tanpa ibu bapak. Walaupun ibu bapak belum saatnya untuk masuk surga, karena anak yang soleh bisa ditarik bareng dengan anak yang soleh. Allahumma, itulah harapan kita. Dari hidayah akli, Allah Ta'ala memberikan petunjuk akal, tidak cukup, harus disertai dengan hidayatud diniyah, yaitu hidayah keagamaan. Kalau hidayah keagamaan tidak bisa dengan sempurna tanpa ada hidayatut taufik, yaitu hidayatun nasri wa taufik, yaitu petunjuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah saya sering mendengar di Luwung Rakyata Ibu Banona guru agama sama seperti Pak Kiai Khalil, anaknya namanya Syekhu, dokter spesialis saraf. Itu Pak, pada saat masih SMP, ibunya selalu puasa Senin Kemis, Ibu Banona. Anaknya semuanya dari dokter, insinyur, kena keperhatian orang tua seorang ibu. Teman saya juga Asror, yaitu putranya Kiai Maksum, itu juga jadi dokter, itu sekelas dengan saya. Banyak teman-teman saya yang jadi orang gede. Kalau saya tidak jadi orang gede tapi orang dhuwur, petinggi orang. Karena kemarin saya konferensi muktamar NU di Jombang, itu ada yang nyengok, ya wong samene paling dhuwur Kiai Subhan dewekan. Nah, gemuyu saya ketawa. Nah, ternyata para hadir, kita itu harus mendidik anak sejak dini. Tidak hanya kita kasih makan. Saya dipanggil oleh M. Nasir di rumahnya, pada waktu tasakuran rumah dinasnya M. Nasir, Menteri Mendikti, Meristek dan Dikti. Saya dipanggil di sana, kumpul menteri-menteri termasuk Baswedan, Menteri Pendidikan. Di situ saya menyampaikan mau'idhah hasanah untuk meluruskan anak kita satu dari makanan. Kalau makanannya itu halal, maka imbasnya satu al-intihad fil ta'ah wal ibadah. Apabila makan kita itu halal, maka bangkit untuk kita taat kepada Allah. Yang kedua adalah sholahud dzurriyyah, yaitu punya keturunan yang soleh. Itu setelah itu dibahas, maka saya disuruh untuk menyampaikan makalah tentang keberhasilan anak dengan melalui pendidikan. Sudah saya selesaikan makalah itu, dan insya Allah akan tanggal 2 September saya dipanggil lagi di Jakarta menyelesaikan tentang itu. Kenapa wong itu bisa jadi wong soleh? Ceritanya begini Pak, Pak Masudi kan depak itu dipoyoki
digasake oleh Pak Nasruddin, anggota DPR Golkar saat itu. Dipoyoki, Pak, laka pegawai negeri anaknya jadi kiai. Itu kata Pak Nasruddin. Hanya Pak Masyudi almarhum, ayo ente aja ngomong kayak gue, beli bener ente nyinggung sing ora bakal dadi kiai ku DPR. Kenapa? Yai Subhan anaknya guru agama, Yai Makmun guru agama, guru negeri. Tapi kenapa Kiai Subhan jadi kiai? Bahkan lebih maju pesantrennya sampai santrinya ribuan. Kata Pak Nasruddin, doa peta Kiai Subhan tokoh, katanya ndak ada. Kenapa? Bapak punya konsep. Pada saat bapak meninggal, maaf, itu kepala gurunya datang ke Luwung Ragi, karena bapak saya asli Cirebon, itu memberikan apresiasi kepada kami. Gus bisa niru beli karo Kiai Makmun. Pripun? Kiai Makmun niku sakit maun pangkat teng sekolah. Saya tanya, Kiai Makmun ndak usah berangkat, wong sampean guru agama 1 minggu hanya 3 kali, sampean ndak usah berangkat. Saya tahu. Jawabnya, Pak ngaten Soleh, kepala sekolah Soleh, Pak Soleh, saya ingin punya anak soleh, sebab saya dapat honor dari pemerintah supaya kami disiplin. Maaf nih. Jadi bapak itu selama mengajar, kecuali udzur syar'i, sakit pun berangkat. Ditanya oleh kepala sekolah, Pak Yai Mamun ndak usah berangkat, saya tahu panjang sakit. Jawabnya, Pak, saya ingin punya anak soleh. Maka konsep dalam hidup kita ada 5. Manusia akan sempurna 1. Ini perlu saya sampaikan. Kemarin juga saya menyampaikan di RSUD Halal Bihalal, dokter-dokter dengan perawat-perawat di RSUD, saya menyampaikan konsep 5 yang menjadi manusia itu sempurna. 1, hifdzul lisan anil kadzib wal fitnah. Kita pandai-pandai menjaga lisan dari dusta dan memfitnah orang lain. Yang kedua adalah al-iznan abis-sukhriyah, menjauhi mencaci maki orang, jangan mudah meremehkan orang lain. Yang ketiga adalah al-istiqomah, disiplin. Kehidupan kita kalau disiplin akan Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya, disiplin. Yang keempat adalah husnudzon. Husnudzon itu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bergaul setiap hari baik dengan teman sejawatan maupun tetangga, jangan banyak suudzon tapi husnudzon. Yang kelima adalah al-iznab anil ujbi. Kita jauhkan dari ujub, bangga diri. Apabila orang itu hilang bangga dirinya, Allah akan mengangkat derajat. Saking ngaten, saya mencontohkan dari istiqomah itu disiplin. Sebenarnya tidak boleh menciptakan orang tua sendiri. Bapak saya tidak punya kelebihan apa-apa. Ya sebagai kiai mengarang kitab Idhul Isyara wal Majaz wal Istarah itu bisa. Cuman keistimewaannya itu disiplin. Selalu mengajar dan datang ke sekolah. Walaupun tidak mengajar tetap datang ke sekolah. Itu menurut kepala guru. Jadi mudah-mudahan dengan itulah anak didik kita akan berhasil dari kedisiplinan seorang guru, keikhlasan seorang guru. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi orang yang bermartabat. Allahumma amin. Karena halal bihalal ini anak-anakku jadikan ingatan. Halal bihalal itu dari bahasa Arab, bukan menghalalkan sesuatu yang haram. Halayahullu halan itu artinya udar-udaran, melepas. Apabila kita melepas hubungan kita sama manusia, barbaran, mulai jare wong lung lagi, wong berbes, lebaran. Lebaran barbaran, bebas-bebasan, bukan berarti halal haram menjadi halal, tidak, tapi udar-udaran, lepas-lepasan hubungan hak adami kita lepas dengan
memberikan pemaafan kepada sesama manusia. Ahli surga cirinya adalah apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri ahli surga adalah orang yang mau infak, mendermakan hartanya untuk kepentingan anaknya, sehingga anak itu bisa menjadi anak yang soleh dan anak yang pinter. Kemudian kita mampu menahan emosi dan memberikan maaf sesama manusia. Apabila kita bergaul kemudian ada sesuatu yang kurang enak dalam hati, kita berikan ampunan. Itulah ciri-ciri ahli surga. Kita hanya bisa seperti itu, walaupun kita sendiri tadi ditanya oleh Ibu Bupati, Yai, anak saya sudah daftar di Pondok Kiai, apa sudah buka? Sudah dibuka semenjak tak masuknya sekolah hari Senin. Waktu itu ajudan ngebel pada saya, Yai, Aden, boleh ndak pakai spring bed? Sudah saya siapkan di pondok kami yang baru di Seditan, memakai kasur, tidak ngelemprak seperti itu Pak, seperti santri-santri biasa. Sehingga hanya Bu Uut mengatakan, siap Yai, saya tidak ingin diprioritaskan sebagai bupati, tapi sama dengan teman, ya pokok pakai apa? Pakai kasur yang tipis, tidak pakai spring bed Pak. Sebenarnya kalau di rumah itu, kalau di pondok pesantren termasuk adalah apa? Penjara suci, dan dilarang membawa HP kecuali hari Ahad. Hari Ahad boleh HP itu diambil untuk apa? Komunikasi dengan orang tua dan teman. Kenapa? Mendidik anak. Sebab kalau kita di pondok pesantren dibebaskan HP, mestinya tidak akan deres, tapi hanya dolanan HP dulu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan guru-guru kami yang telah mendidik aku dengan bahasa Inggrisnya, matematik, ilmu ukur, bahasa Indonesia, dan seterusnya, mereka lah yang menjadi contoh dan akan mendapatkan sunatan hasanah. Saya berkirimi Fatihah, mudah-mudahan sampai ke sana kepada guru-guru kita yang pernah mendidik kami di SMP 1, dan mudah-mudahan SMP 1 semakin maju dan anak-anak kita semakin berprestasi, bermartabat, dan orang tuanya mendapatkan keberkahan hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Malikuddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kangge doa komite